taat, ikut pada seluruh perintah dan selalu menjauhi larangan-larangan. Itu arti dari takwa menurut syariat atau agama. Orang kalau takwa kepada Allah hidupnya nggak bakal belangsak. Orang kalau takwa kepada Allah hidupnya nggak bakal susah. Karena apa? Dia selalu memenuhi kewajiban kepada Allah dan tidak pernah melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Makanya dikatakan takwa itu midarukul sa'adah, pusat segala macam bentuk kebahagiaan. Sedangkan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu setan, maka dia termasuk orang yang terjerat dalam talinya setan. Apa bentuk orang yang terjerat oleh tali setan? Ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dia punya emosi, emosinya diledakin. Dia punya harta, nggak pernah mau sedekah. Jangan sampai itu hartanya berkurang. Dia punya kehormatan, nggak mau merasa dirinya paling rendah. Itu termasuk orang yang sedang terjerat dalam tali setan. Sedangkan orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah merasa dirinya mulia, selalu menganggap dirinya lebih hina daripada orang lain. Makanya dalam suatu prinsip hidup, kalau kita memandang anak kecil, maka kita merasa anak kecil itu lebih mulia. Karena apa? Dosanya lebih dikit daripada kita. Kita mandang orang yang lebih muda dari kita, anggap diri kita lebih hina dari dia. Dalam segi apa? Oh, dosa dia lebih dikit daripada kita. Kalau kita menganggap orang yang lebih dewasa dari kita, yang lebih tua dari kita, maka kita menganggap dia lebih baik dari kita. Dalam hal apa? Dia lebih dulu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dulu ibadah ketimbang kita. Itu kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita. Kalau udah begitu, model begitu, hati nggak akan kotor dengan sifat-sifat yang ingin merasa dirinya terhormat, ingin merasa dirinya diunggul-unggulin. Sedangkan sifat orang yang bertakwa nggak begitu. Yang dilihat adalah perhatian Allah kepada dirinya. Wa qad tukhassu bijtinabi syubhat, dan sungguh takwa itu ada yang lebih khusus lagi, menjauhi terhadap perkara-perkara yang syubhat. Di samping dia menjauhi perkara yang haram, dia pun menjauhi terhadap perkara yang syubhat, yang remang-remang hukumnya, yang dia belum tahu itu halal apa haram, dijauhin nama dia. Nah, ini termasuk jenis sifat takwa yang susah. Orang kalau menjauhkan perkara yang haram mungkin masih bisa, tapi kalau ditambah menjauhi perkara yang syubhat, yang dia belum tahu hukum halal haramnya dijauhin, nah itu termasuk orang istimewa. Bisa dikatakan itu takwa level yang paling tinggi. Wa takalifu syar'i la takhruj an dzalik. Sedangkan takwa itu enggak mungkin keluar dari hukum-hukum syariat. Orang takwa pasti sholat sehari berapa kali? 5 waktu. Enggak ada orang yang takwa kepada Allah enggak sembahyang, enggak ada. Nabi aja, nabi yang pasti masuk surga, ya, tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Itu nabi. Apalagi yang kayak kita, wali nggak ada yang nggak sembahyang semua wali. Cuman pertanyaannya kelihatan apa kagaknya itu. Kalau kita lihat ada wali nggak pernah sembahyang, kita nggak tahu, jangan-jangan itu bukan dia zahirnya. Kan banyak tuh kita lihat cerita-cerita ulama. Ada ulama yang kerjaannya nemenin tamu aja.
Tiap hari tamu datang ke dia, minta solusi permasalahan hidup. Itu tamu merhati ini kiai kagak pernah sembahyang, wayanya zohor ngobrol aja, asar ngobrol terus, nggak pernah kelihatan sembahyang. Nah itu tamu rupanya penasaran, dia pura-pura ke kamar mandi, lewat kamar itu kiai, dilongok sama dia apa? Itu kiai lagi sembahyang, padahal tadi habis ngapain? Ngobrol sama dia. Itu artinya apa? Jangan tertipu, jangan gampang suudzon. Kalau wali-wali model ibadahnya beda sama kita. Kadang kita ngobrol sama dia, belum tentu itu dia. Bisa aja dia malah lagi kemana tahu. Contohnya siapa? Kiai Hamid Pasuruan. Sama. Kiai Hamid Pasuruan sering banyak orang yang bertamu ke beliau. Padahal mah beliau aslinya di mana? Di Mekah. Sembahyang di Mekah. Tapi di rumah ada itu wali. Jadi enggak ada wali yang enggak sembahyang, semua wali sembahyang. Jangan terkecoh dengan ucapan dia mah enggak perlu sembahyang juga sorga. Kagak ada. Itu cuman bisikan iblis. Ya, semua kiai, wali semuanya sembahyang. Cuman kita ngelihat apa kagaknya itu yang kita enggak tahu. Makanya dikatakan syariat itu nggak bakal keluar dari ketakwaan. Jadi semakin orang sholatnya getol, nggak pernah putus, nggak pernah meninggalkan sholat, ya semakin takwanya lebih tajam. Ay taqwallahi fi sirri wal alaniyah sababu kulli sa'adah fid dharain. Dalam artian takwa kepada Allah, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan keramaian, itu merupakan sebab terhadap tiap-tiap keberuntungan, tiap-tiap kesenangan.